Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Syawal Abdullah, NRP 24256085 dari kelas dari C. Kenalan. Halo, perkenalkan nama saya Abian Kiana Muhammad, biasa dipanggil Abian, NRP 75. Halo, saya Nisa Kawandari, dipanggil Lisa, saya NRP 24256064. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kawandari, dipanggil Isa dengan NRP 24256064 dari kelompok 5. Isa sendiri satu kelompok dengan Abian Kiane Muhammad dengan NRP 24256075 dan Syawal Hafiz Rahmatullah dengan NRP 24256085. Jadi saat ini Isa ingin menjelaskan mengenai rangkaian sekuensial dari gerbang NAND dan gerbang OR. Jadi sebelum mulai, Isa akan menjelaskan kalau rangkaian sekuensial itu intinya adalah rangkaian logika yang punya ingatan atau memori. Rangkaian sekuensial itu nggak cuma lihat dari input yang sekarang, dari input ini, tapi juga lihat kondisi dia sebelumnya. Biar bisa ingat, dia punya kabel yang muter balik dari hasil output ke masukan input. Nah, kabel muter ini namanya feedback loop. Gunanya buat bisikin si rangkaian tentang apa yang terjadi. Karena punya ingatan, rangkaian sekuensial itu bisa dipakai untuk penghitung atau counter atau penyimpanan data register. Nah, kenapa sih rangkaian sekuensial ini bisa nginget? Kunci utamanya tuh ada di feedback loop ini. Nah, kabel yang muter balik dari output ke input adalah hasil cara dia bisikin diri sendiri tentang hasil sebelumnya. Secara teknis, rangkaian sekuensial itu gabungan dari rangkaian kombinasional yang untuk mengolah data dan elemen memori, biasanya disebut flip-flop atau latch untuk menyimpan status atau ingatan. Bedanya sama rangkaian biasa kombinasional, itu rangkaian kombinasional itu input A, input B sama dengan output. Ya udah begitu, inputnya hilang dan dapat output, dia langsung lupa tentang hasilnya apa tadi. Contoh kombinasional itu dipakai untuk kalkulator sederhana. Sedangkan rangkaian sekuensial yang punya memori ini, ketika dapat output lalu dikembalikan menjadi input baru, maka hasil barunya bakal jadi ingatan buat langkah selanjutnya. Rangkaian sekuensial itu biasanya digunakan untuk jam digital, RAM komputer, ataupun lampu lalu lintas. Walau di gambar ini Isa sudah gambar, kita akan gambar ulang. Pertama kita ke draw, habis itu logic gates, kita pilih gerbangnya, kita pakai NAND, kita tarik, terus kita ketik I sebagai input, lalu tarik, lalu ketik W di keyboard untuk membuat si feedback loop-nya. Kita tarik, kita sambungkan ke output-nya. Lalu satu lagi kita gambar di gerbang OR, kita tarik, kita ketik I di keyboard, sambungkan, kita ketik W di keyboard, lalu kita sambungkan. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan bahas ke si gerbang sekuensial dari gerbang logika NAND ini. Nah, kita sudah reset, kita nyalakan. Kalau misalnya dia high, 1 dia bakal kedap-kedip, dan kalau low dia bakal stabil, nyala 1. Nah, kenapa sih kalau dinyalain bakal kedap-kedip nih gerbang NAND-nya? Karena looping dari memori yang tersimpan. Bisa dibilang, kalau dinyalakan, maka dua inputnya itu high, dan dua input high itu akan membuat NAND menghasilkan output low. Ketika salah satu outputnya low dan dikembalikan jadi input, output selanjutnya jadi high. Makanya, kalau misalnya kita nyalakan, dia kedap-kedip karena dia looping terus-terusan. Nah, gerbang NAND itu tuh merupakan gerbang gabungan dari gerbang AND perkalian terus hasilnya dibalik di NOT. Sifatnya ini bisa dibilang kayak pembangkang karena dia cuma bakal mati kalau semua inputnya nyala. Kita lanjut sih gerbang OR ini. Oh, ini merupakan tabel kebenaran dari gerbang AND-nya dan ini diagram state-nya. Lalu selanjutnya kita akan bahas ke rangkaian sekuensial dari gerbang OR. Nah, gerbang OR ini tuh kalau dikasih input low, dia bakal lihat hasil dia sebelumnya. Karena low nih sama
sama-sama mati, baik dari present input maupun present selanjutnya dan next-nya. Jika sebelumnya low, maka inputnya jadi low plus low, yang bikin outputnya tetap low. Tapi kalau sekali aja dia dapat input high, dia bakal menghasilkan output high terus-terusan. Dan ketika output high-nya dikembalikan menjadi low, dia bakal ngunci jadi high terus. Kenapa? Karena sifat gerbang OR ini satu aja input high, maka hasilnya tetap high. Pas dikasih input high, sekali aja outputnya langsung berubah jadi high. Nah, karena ada kabel yang muter balik, si high tadi masuk lagi ke dalam jadi input kedua. Biarpun input pertama diturunkan mau high atau low, si high tadi, si input kedua ini masih high karena ingatan tadi. Bingung ya? Jadi intinya kan gerbang OR itu kan hasilnya tetap satu kecuali dua-duanya gerbang OR. Nah, dia kan hasilnya tetap satu kecuali dua-duanya mati kan? Iya nih, iya. Nah, makanya kalau misalnya kita reset, terus kita ulang lagi, kalau misalnya sama-sama low, dia tetap low sesuai sama sifatnya nih. Dan kalau misalnya kita nyalakan, walaupun inputnya kita nyala matikan, dia tetap nyala si presentnya karena balik lagi ke sifat sebelumnya. Jadi biarpun ingatan pertamanya si input ini dicabut, si input kedua tuh masih high karena ingatan tadi. Jadi low plus high di gerbang OR tetap bakal keluar high terus. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Kiana Muhammad dari kelas 1 Teknologi Rekayasa Internet C, NRP 75. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sekuensial dengan dua jenis gerbang pada nomor 5 berikut. Jadi, pada rangkaian ini menggunakan gerbang N, kemudian dimasukkan ke input gerbang OR. Rangkaian ini memiliki dua input yaitu A dan B dan dua output juga X dan Y. Langsung saja kita akan coba mensimulasikan ini menggunakan software Valstad atau Circuit JS. Nah, untuk kondisi awal ketika 0 dan 0, di sini output X dan Y juga akan 0. Kemudian jika 0 dan 1, di sini untuk X-nya dia akan 0 dan untuk Y-nya dia menjadi 1. Kemudian jika 1 dan 0, di sini X dan Y-nya itu tetap 0. Kemudian jika 1 dan 1, di sini X dan Y-nya menjadi 1. Kemudian ketika B-nya dimatikan seperti ini, nah ini dia bakal tetap menyala. Padahal ketika kita mencoba 1 dan 0, nah di sini rangkaiannya ini mati semua. Mengapa? Ketika kita menyalakan input B dan kemudian kita mematikan, rangkaian tersebut masih bisa menyala. Padahal yang tadi kan tidak menyala sama sekali. Nah, ini dikarenakan adanya feedback dari output Y. Output Y dan menuju ke gerbang N. Oleh karena itu, ini akan tetap menyala terus karena adanya feedback tersebut. Untuk tabelnya bagaimana? Untuk tabelnya adalah sebagai berikut. Ketika input A 0, input B 0, dan present Y 0, dia bakal 0. Dan ketika input A 0, input B 0, present Y 1, next Y-nya 0, dan output X-nya juga 0. Ketika input A-nya 0, input B-nya 1, dan present Y-nya X, next-nya
next Y-nya 1 dan output X-nya menjadi 0. Ketika input A1, input B 0, dan present Y 0, next Y-nya menjadi 0 dan output X-nya 0. Kemudian jika input A-nya 1, input B-nya 0, dan present Y-nya 0, next Y-nya bakal jadi 1, output X-nya 1. Dan ketika input A1, input B1, present Y-nya X, dan untuk next Y-nya menjadi 1 dan output X-nya 1. Ini adalah untuk diagram state-nya seperti ini. Ini didapat dari tabel kebenaran di atas. Mungkin kita akan lanjut ke soal selanjutnya pada tambahan 1. Di sini kita disuruh membuat rangkaian sekuensial dengan 2 gerbang AND dan OR. Jadi kita akan membuat seperti rangkaian tersebut. Di sini saya sudah menyiapkannya. Jadi saya sudah membuatnya dari awal, yaitu ini. Sebenarnya untuk rangkaian ini dan rangkaian atas tadi itu sama, cuman bedanya di sini outputnya di sini Y-nya di depan dan X-nya di belakang. Tetapi untuk rangkaian ini Y-nya di belakang dan output X-nya di depan. Saya tidak akan menjelaskan banyak ya, karena sudah saya jelaskan tadi di awal. Karena rangkaian ini juga sama. Mungkin kita akan menjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini untuk tabel kebenarannya sudah saya kerjakan di ini adalah untuk tabel kebenarannya sama seperti yang di atas, cuman perbedaannya yaitu pada X dan Y-nya saja. Untuk selebihnya semuanya sama. Diagram state-nya juga sama juga. Kita akan menjawab soal berikut. Perhatikan bagaimana output Y bergantung pada hasil gerbang N dan bagaimana output X yang di feedback mempengaruhi gerbang N pada siklus berikutnya. Identifikasi kondisi stabil dari rangkaian ini. Baik, untuk bagaimana output X yang di feedback mempengaruhi gerbang N. Jadi di sini memang ada feedback dari setelah gerbang OR ini, itu dia di feedback kembali menuju ke gerbang N yang di awal. Dan kita disuruh mengidentifikasi kondisi stabil pada rangkaian ini. Untuk kondisi stabil pada saat 0 dan 0, kondisi stabilnya output X-nya itu juga 0. Dan ketika 0 dan 1 di sini, kondisi stabilnya itu di X-nya adalah 1 dan Y-nya itu 0. Kemudian jika 1 dan 1 di sini, untuk kondisi stabilnya yaitu X-nya 1 dan Y-nya 1. Tetapi ketika 1 dan 0 di sini memiliki dua kondisi stabil, yaitu untuk awalan di sini kondisi stabilnya adalah 0 dan 0. Tetapi ketika input B-nya dinyalakan dan kita matikan, di sini kondisi stabilnya menjadi 1 dan 1. Ya, dikarenakan adanya feedback tersebut yang sudah saya jelaskan di atas. Untuk gambar state diagram ini ya seperti yang saya tunjukkan tadi. Gambar state diagramnya itu seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Syawal Samatullah, NRP 2425 6085 dari kelas D4 Teknologi Rekayasa Internet kelas C dan dari kelompok 5. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan tentang mini project simulasi sistem alarm. Baik, langsung kita mulai saja. Jika sensor menerima atau mengalirkan aliran high
menuju gerbang OR, lalu menuju gerbang AND, dan dikarenakan dikarenakan reset dalam keadaan mati dan dinotekan, maka aliran dari reset menjadi 1 dan dimasukkan ke gerbang AND yang hasilnya 1 dikali 1, maka akan menyalakan alarm. Namun jika kita menekan tombol reset, maka alarm akan mati dikarenakan reset yang mengalirkan aliran namun dinotekan, maka hasilnya akan 0 sesuai dengan kaidah gerbang AND. Jika 1 dikali 0, maka hasilnya 0. Dan saya ingin menjawab pertanyaan analisa yang nomor 1. Mengapa output alarm tetap menyala, padahal input sensor sudah dikembalikan ke kondisi mati? Jelaskan proses aliran logikanya berdasarkan gambar rangkaian. Oke, mengapa output alarm tetap menyala, padahal input sensor sudah dikembalikan ke kondisi mati? Kita buktikan, kita kembalikan ke kondisi mati input sensornya, ya itu benar. Maka alarm otomatis akan menyala kembali. Itu dikarenakan ketika sensor ditekan pertama kali, logika 1 mengalir melalui gerbang logika OR menuju gerbang AND. Dan karena reset dalam keadaan tidak aktif, output AND menghasilkan 1 yang menyalakan alarm. Jika nilai ini kemudian diumpan kembali ke input bawah gerbang OR, yaitu aliran feedback. Akibatnya, meskipun sensor kemudian dimatikan, gerbang OR tetap menerima masukan 1 dari jalur umpan balik tersebut, sehingga output OR tetap bernilai 1. Hal ini menyebabkan alarm terus menyala karena rangkaian telah mengunci kondisi bahwa sensor pernah diaktifkan. Mungkin segitu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.